Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Aiza Cahyamoti, Hadir, Bu. hadir. Intan Suci Masruroh, Hadir, Bu. Elisa Cahya Dwi Pratiwi, Hadir, Bu. baik, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Rasul. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ibu akan memulai pembelajaran kali ini dengan tema pembelajaran yang ke-9, yaitu dengan materi Ayo berinfak dan bersedekah. Yang pertama, kita harus memahami makna berinfak dan bersedekah tersebut. Secara umum, istilah sedekah dan berinfak seringkali tertukar-tukar penyebutannya. Kendati memang memiliki kemiripan, dua istilah ini memiliki sejumlah perbedaan-perbedaan tertentu. Pada dasarnya, infak dan sedekah ini termasuk ibadah sosial yang diperintahkan dalam Islam. Orang-orang yang berinfak dan bersedekah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu besar. Yang selanjutnya yaitu secara istilah, infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan sukarela serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Dalil mengenai anjuran untuk berinfak tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi dan untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Yang selanjutnya yaitu sebagai ibadah sosial, infak memiliki cakupan yang cukup luas. Misalnya, sedekah dan zakat termasuk bagian dari infak. Di sisi lain, sedekah dalam bahasa Arab artinya benar. Maksudnya, sedekah dilakukan seseorang yang merupakan wujud dari kebenaran dan kejujurannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, sedekah adalah ibadah sosial yang dilakukan secara sukarela, baik itu pemberian berupa materi ataupun non-materi, seperti tindakan menolong, tersenyum, dan lain sebagainya. Sedekah dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu perbedaan berinfak dan bersedekah. Keduanya sama-sama dilakukan dengan tujuan sosial serta dimaksudkan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Infak dan sedekah memiliki perbedaan-perbedaan tertentu sebagaimana berikut ini. Yang pertama, luas cakupan infak dan sedekah sebagaimana disebutkan di atas, infak cakupannya lebih luas daripada sedekah. Hal ini dikarenakan infak adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dan zakat, sedekah termasuk dalam cakupan infak. Yang kedua, perbedaan bentuk infak dan sedekah. Infak dibatasi hanya pada harta dan materi saja. Segala hal yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk uang atau materi lainnya termasuk bagian daripada infak. Sedangkan sedekah yaitu termasuk materi dan harta benda.
Sedekah juga berupa tindakan proporsional seperti menolong, tersenyum, dan memudahkan urusan orang lain. Yang ketiga, sasaran penerima infak dan sedekah. Infak hanya diberikan kepada manusia, sementara itu sedekah dapat diberikan kepada hewan peliharaan, mengasihi binatang, menanam pohon, dan lain sebagainya. Dalilnya yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, pada setiap sedekah terdapat terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang ketiga yaitu hikmah berinfak dan bersedekah. Hikmah infak dan sedekah, ibadah infak dan sedekah dibalas kepada Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dihitung sebagai amal baik yang dilakukan seorang muslim. Tidak hanya balasan di akhirat, infak dan sedekah memiliki sejumlah hikmah yang dapat dirasakan di dunia sebagaimana yang telah dilansirkan dari laman Kemenak berikut ini. Yang pertama yaitu mengeratkan silaturahmi dan persaudaraan Islam. Infak dan bersedekah juga bermanfaat untuk menguatkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Ibadah sosial ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dari uluran tangan yang mampu untuk memiliki kelapangan harta. Yang kedua yaitu kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan merupakan dan anjuran ini tertera dalam Al-Quran dan hadis, salah satunya dalam surat At-Taghabun ayat 16 sebagai berikut. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran maka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, menebar kasih sayang di dunia. Infak dan sedekah merupakan ekspresi rahman dan rohim serta kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, saling hadiah menghadiahkanlah karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian. Hadis riwayat Dailami. Baik, cukup itu yang dapat Ibu sampaikan dalam materi Ayo Bersedekah dan Berinfak ini. Dari anak-anak, apakah ada yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan pada Bu Guru. Insya Allah sudah paham, Ibu. Alhamdulillah, jika sudah paham, maka Ibu akan melanjutkan penyampaian dan penjabaran materi yang selanjutnya, yaitu tentang tema pembelajaran yang ke-10. Senangnya meneladani para nabi dan Asbabul Kahfi. Baik, yang pertama, kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam ini adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mausil, Irak. Penduduk kampung Ninawa ini berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala.
Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ditolak mentah-mentah oleh penduduk Ninawa ini. Mereka tetap memilih menyembah berhala karena mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan pada waktu zaman tersebut. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-ngolok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Nabi Yunus alaihissalam ini meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam ini pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng sehingga hampir saja tenggelam. Kemudian pada saat yang bersamaan, Nabi Yunus alaihissalam ini melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam tersebut dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji Allah Subhanahu wa taala ini dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernafas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dan nan gelap tersebut. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan doa kepadanya. Singkat kisah, Nabi Yunus alaihissalam selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Niwana di wilayah Mausil, Irak. Nabi Yunus tersebut marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan karena mereka tetap memilih menyembah berhala daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dengan pergi ke tepi laut dan menaiki kapal tanpa izin Allah. Setelah Nabi Yunus pergi, muncul awan gelap pada pagi hari dan semakin siang terlihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Hal itu membuat kaum Niwana takut dan bertaubat. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus besar saat melompat dari kapal untuk meringankan beban kapal. Nabi Yunus alaihissalam menyesali perbuatannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ikan paus besar tersebut. Allah menerima taubat Nabi Yunus dan Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan di pinggir pantai, lalu Allah menumbuhkan pohon sejenis labu. Yang kedua yaitu ibu akan menjelaskan tentang kisah keteladanan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya sudah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah serta terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Suatu peristiwa yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia. Padahal Nabi tersebut tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan dan lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala memberi seseorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah Nabi Zakaria tersebut bisa kita jadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh
gampang putus asa. Setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria istiqomah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa suatu saat akan diberikan keturunan dan akan dikabulkan doanya tersebut. Nabi Zakaria diberikan amanah untuk menjaga dan merawat Maryam binti Imran yang diputuskan oleh para pengurus mihrab. Selanjutnya yang ketiga yaitu ibu akan menjelaskan tentang kisah keteladanan dari Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi tersebut menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi dapat kita ditemui dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka memegang teguh di atas keyakinan yang besar. Meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu, Ashabul Kahfi ini mengambil keputusan yang menghindari kejaran Dakyanus dengan cara bersembunyi di sebuah gua. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Selama tidur di dalam gua tersebut, mereka mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi tersebut, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli suatu makanan. Ternyata ia mendapati negeri yaitu negeri Dakyanus sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk dari negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman sehingga akhir zaman nanti. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidah atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata dan mereka adalah Martinus, Castunus, Bairunu, Damisus, Yadbunus, dan Tamalika. Mereka meninggalkan kaumnya yang sedang merayakan hari besar agama mereka. Raja Dakyanus yang kejam dan keji memerintahkan kaumnya untuk menyembah berhala dan menyembelih hewan sebagai persembahan. Ashabul Kahfi masuk ke gua untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Raja Dakyanus. Mereka tertidur selama 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi ditemani anjing yang menjaga mulut gua yang bernama Kitmir. Setelah mereka bangun, negeri Syam sudah menjadi negeri yang lebih makmur dan rakyatnya terhindar dari kemiskinan karena dipimpin oleh seorang yang adil yang juga sangat bijaksana. Kita harus memiliki sifat teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar seperti yang telah dicontohkan oleh Ashabul Kahfi
yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya atau keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa orang yang beriman ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apa ada pertanyaan, anak-anak? Ada Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Intan, mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan izin bertanya Bu. Hikmah apa yang kita bisa ambil dari kisah Nabi? Sekian dari saya Bu. Kisah dari Nabi siapa? Nabi Yunus Bu. Nabi Yunus. Dalam hikmah dari perjalanan Nabi Yunus alaihissalam ini, yaitu Nabi Yunus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sepanjang hidupnya Nabi Yunus adalah seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan juga selalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ini yaitu bukan hanya mengingat Allah di waktu sulit saja, tapi juga di waktu senang ataupun lapang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan untuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu senangnya. Yang kedua yaitu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar dan pasti dilakukan oleh setiap manusia. Namun dengan adanya dosa tersebut, justru seharusnya kita semakin mendekatkan diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab perasaan sempit karena berbuat dosa tidak akan bisa dihilangkan oleh apapun kecuali dengan memohon ampunan kepadanya. Nabi Yunus memahami hal ini. Beliau mengetahui bahwa keputusannya beliau meninggalkan kaumnya tersebut disertai dengan rasa marah dan putus asa. Setelah menyadari kesalahannya, maka beliau terus memohon ampunan dan mengucapkan kalimat tauhid, kemudian bertasbih sebagai wujud pengakuan atas dosa yang diperbuat dan sebagai pengakuan atas kesempurnaan Allah dari segala kekurangan dan kelemahannya. Yang ketiga yaitu sabar dalam berdakwah. Kisah Nabi Yunus juga mengungkapkan pembelajaran yang tidak terkira bagi para pendakwah atau dai, yaitu pelajaran untuk bersabar dalam berdakwah dan juga percaya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam ini, mereka merasa lelah karena umatnya yang terus membangkang, akhirnya marah dan meninggalkan umatnya. Sepeninggalan Nabi Yunus tersebut, umatnya malah menyadari kesalahannya dan bertaubat tanpa sempat diketahui oleh Nabi Yunus alaihissalam. Seperti itu Intan, apakah sudah paham? Paham Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Yang lain apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan bertanya kembali kepada kalian. Apakah kalian benar-benar paham akan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Paham Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan coba bertanya kepada kalian. Dalam kisah Asbabul Kahfi tadi kan ada hewan yang mengikuti perjalanan Asbabul Kahfi di gua tersebut kan. Hewan apa yang mengikuti Asbabul Kahfi bersembunyi dalam gua tersebut?
dengan anjing. Apa? Anjing. Oh ya benar. Ibu akan bertanya lagi ya. Ibu akan bertanya pada Elisa. Asbabul Kahfi tadi kan merupakan kisah 7 seorang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berapa tahun? Berapa tahun, Elisa? Bagaimana pertanyaannya, Bu? Ya, sebentar. Asbabul Kahfi kan merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua. Seberapa lama Asbabul Kahfi dan seekor anjing tersebut berada di dalam gua? Aiza takut bisa. Selama 309 tahun, Bu. Ya, benar sekali. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Aiza. Nabi Zakaria itu kan nabi yang sulit untuk menerima keturunan, tetapi Nabi Zakaria alaihissalam tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Ibu tanyakan yaitu Nabi Zakaria mendapatkan keturunan setelah berusia berapa tahun, Aiza? Nabi siapa, Bu? Zakaria? Ya, Nabi Zakaria alaihissalam. Tunggu. Setengah jam. Potong kok sing browsing. Di usia 30 tahun, Ibu. 30 tahun apa 90 tahun? Oh iya, 90, Bu. Soalnya kalau 30 itu pas menikahnya. Ya, yang benar itu Nabi Zakaria mendapat keturunan pada usia 90 tahun. Alhamdulillah kita sudah memahami semua materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita berdoa bersama-sama agar pelajaran yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.